Suatu hari, seorang sahabat memberinya pula sebuah kotak yang berisi penuh. "Apa isi ini?" tanya Ibnu Umar. Sahabat itu menjawab, "Suatu obat istimewa saya bawa untukmu dari Irak." "Obat untuk penyakit apa?" tanya Ibnu Umar pula. "Obat penghancur makanan untuk membantu pencernaan." Ibnu Umar tersenyum. Dia berkata, "Obat penghancur makanan? Selama 40 tahun ini saya tidak pernah memakan sesuatu makanan sampai kenyang. Bagaimana menghancurkannya?" Maksudnya seperti itu ya. Kalau kenyang mungkinlah mau mempercepat kan. Nah ini tidak, dia tidak. Nah seorang itu selama 40 tahun ya tidak pernah memakan, Ibnu Umar itu tidak pernah makan makanan sampai kenyang ya. Bukan karena dia ingin menjauhkan dirinya dari kekenyangan, tetapi dia ingin bersikap zuhud. Dia ingin bersikap zuhud, tidak ingin melalaikan dalam ibadah, dan dia ingin mengikuti jejak Rasulullah dan bapaknya. Ia takut bahwa nanti ketika hari kiamat maka dia akan ditanyakan seperti ini, "Telah kamu habiskan segala kenikmatan di waktu hidupmu di dunia, kamu bersenang-senang dengannya." Ya sadar bahwa di dunia ini dia hanyalah tamu atau musafir. Dan pernah ia bercerita tentang dirinya. Katanya, "Tak pernah saya membuat tembok dan tak pernah pula menanam sebatang kurma sejak wafatnya Rasulullah." Berkata Maimun bin Mahram, "Saya masuk ke rumah Ibnu Umar, menerka barang-barang, harga barang-barang yang ada di dalam rumah Ibnu Umar. Di sana ada ranjang, selimut, tikar. Ya, apapun juga yang terdapat di sana, maka saya dapati harganya tidak sampai 100 dirham. Jadi tidak lebih dari 100 dirham. Iya, kalau digabung harganya itu. Dan demikian itu bukannya karena Ibnu Umar itu miskin, ya. Ibnu Umar itu adalah seorang yang kaya. Bukan pula karena dia bakil atau kikir. Bukan. Karena ia adalah orang yang pemurah dan dermawan. Itu karena ia adalah orang yang zuhud, ya. Dia tidak terpikat dengan dunia, tidak suka hidup bermewah, dan tidak senang menyimpang dari kebenaran. Nah, itu maksudnya. Ibnu Umar dikaruniai umur yang panjang dan mengalami masa Bani Umayyah di mana harta berlimpah ruah, tanah tersebar luas, kemewahan merajalela. Bahkan ya dikatakanlah di mahligai dan istana-istana, tapi ya Ibnu Umar tetap tegak, tak tergoyahkan. Dia tetap zuhud dan waro ya. Dan bila disebut orang kebahagiaan dunia dan kesenangan yang dihindarinya itu, maka dia berkata, "Saya bersama sahabat-sahabatku telah sama-sama sepakat atas satu perkara. Saya khawatir jika menyalahi mereka dan takkan bertemu lagi dengan mereka untuk selama-lamanya." Ya betul, karena nanti ketika di akhirat itu nanti orang-orang yang soleh karena kedermawanannya, karena sholatnya yang baik, atau karena apa, nanti akan disatukan, dikumpulkan menjadi satu. Dan kepada yang lain diberitahukannya bahwa ia meninggal dunia itu bukannya disebabkan karena ketidakmampuannya. Ditengadahkan kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa kalau tidak karena takut kepadamu, tentulah kami akan ikut berdesakan dengan bangsa kami Quraisy memperebutkan dunia ini." Nah, karena dia takut tidak mendapatkan rahmat dan berkah Allah.
Berkali-kali jabatan khalifah itu ditawarkan untuk Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar menolaknya. Bahkan ia pernah diancam jika tidak mau menerima jabatan khalifah. Hasan bercerita, tak kala Utsman bin Affan dibunuh orang, umat mengatakan kepada Abdullah bin Umar, Anda adalah seorang pemimpin, keluarlah agar kami minta orang-orang baiat pada Anda. Ujarnya, demi Allah, seandainya dapat, janganlah ada walau setetes darah pun yang tertumpah disebabkan aku. Kata mereka pula, Anda harus keluar. Kalau tidak akan kami bunuh di tempat tidurmu. Tetapi jawaban Ibnu Umar tidak berbeda dengan yang pertama. Demikianlah mereka membujuk dan mengancamnya, tetapi tak satu pun yang berhasil mereka dapatkan. Dan setelah itu, ketika masa telah berganti masa dan fitnah telah menjadi-jadi, Ibnu Umar tetap menjadi satu-satunya harapan. Orang-orang mendesaknya agar dia menerima jabatan khalifah dan mereka akan berbaiat kepadanya, tetapi ia selalu menolak. Walaupun Ibnu Umar ini tidak memiliki keinginan untuk menjadi khalifah, tetapi Ibnu Umar bersedia memikul tanggung jawab, menanggung resiko dengan syarat ia dipilih oleh seluruh kaum muslimin dengan kemauan sendiri tanpa dipaksa. Adapun jika baiat itu dipaksakan oleh sebagian atas lainnya di bawah ancaman pedang, maka inilah yang tidak disetujui oleh Ibnu Umar, dan ia menolak jabatan khalifah yang dicapai dengan cara seperti itu. Dan ketika itu syarat itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kebaikan Ibnu Umar dan kekompakan kaum muslimin dalam mencintai dan menghormatinya, tetapi luasnya daerah dan letaknya yang berjauhan, di samping pertikaian yang sedang berkecamuk di antara kaum muslimin menyebabkan mereka terpecah-pecah kepada beberapa golongan yang saling berperang dan mengangkat senjata, maka suasana itu tidaklah mungkin tercapai. Seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, tak seorang pun yang lebih buruk perlakuannya terhadap umat manusia daripadamu. Kenapa? Ujar Ibnu Umar. Demi Allah, tak pernah saya menumpahkan darah mereka, kata Ibnu Umar ya. Tidak pula berpisah dengan jamaah mereka, apalagi memecah belah kesatuan mereka. Lalu laki-laki tadi berkata, andainya kamu mau, tak seorang pun yang akan menentang. Ibnu Umar berkata, saya tidak suka kalau dalam hal ini seorang mengatakan setuju sedangkan yang lain tidak. Nah itu maksudnya kalau mau semuanya oke, kayak gitu. Bahkan setelah peristiwa berkembang sedemikian rupa dan kedudukan Muawiyah telah kokoh, dan setelah itu beralih pula kepada putranya Zaid. Lalu Muawiyah II, putranya Zaid, setelah beberapa hari menduduki jabatan khalifah, meninggalkannya karena tidak menyukainya. Sampai saat itu Ibnu Umar telah menjadi seorang tua yang usianya lanjut. Ia masih menjadi harapan umat untuk jabatan tersebut. Marwan datang kepadanya dan berkata, ulurkan tangan Anda agar kami baiat. Anda adalah pemimpin Islam dan putra dari pemimpinnya. Ibnu Umar menjawab, apa yang kita lakukan terhadap orang musyrik? Kita gempur mereka sampai mau baiat. Kata Marwan, demi Allah, ujar Umar, saya tak sudi dalam umur saya yang 70 tahun ini ada seorang manusia yang terbunuh disebabkan saya. Marwan pun pergi berlalu sambil berdendang. Api fitnah berkobar sepeninggal Abu Layla, dan kerajaan akan berada di tangan yang kuat lagi perkasa. Yang dimaksud oleh Abu Layla adalah Muawiyah bin Yazid. Setelah Muawiyah bin Yazid ini, fitnah-fitnah mulai bermunculan ya. Perpecahan mulai terjadi. Penolakan yang menggunakan kekerasan dan alat senjata inilah yang menyebabkan Ibnu Umar tidak mau campur tangan. Nah,
tidak mau campur tangan dalam kekalutan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Dengan prinsipnya seperti ini. Siapa yang berkata, marilah sholat, akan saya penuhi. Dan siapa yang berkata, marilah menuju kebahagiaan, akan saya turuti pula. Tapi siapa yang mengatakan, marilah membunuh saudara seagamamu dan merampas hartanya, maka saya akan katakan tidak. Hanya dalam sikap netral dan tak hendak campur tangan, Ibnu Umar tak mau membiarkan kebatilan